Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aida, kelas A, NIM A0421301, Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Manajemen. Baiklah, langsung saja. Pengertian ekonomi. Ekonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian, dan pemakaian barang-barang dan kekayaan. Ekonomi berkenaan dengan setiap tindakan atau proses yang harus dilaksanakan untuk menciptakan barang-barang dan jasa yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya terbatas. Selanjutnya yaitu ilmu ekonomi atau ekonomi politik. Dalam kurung political economy adalah suatu studi tentang kegiatan-kegiatan yang dengan atau tanpa menggunakan uang. Ilmu ekonomi adalah studi tentang manusia dalam kegiatan hidup mereka sehari-hari untuk mendapat dan menikmati kehidupan. Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang menjatuhkan pilihan yang tepat untuk memanfaatkan sumber-sumber produktif, tanah, tenaga kerja, barang-barang modal, semisal mesin dan pengetahuan teknik yang langka dan terbatas jumlahnya untuk menghasilkan berbagai barang, misalnya gandum, daging, mentega, perahu layar, konser musik, jalan raya, pesawat, pembom, serta mendistribusikan membagikannya kepada berbagai anggota masyarakat untuk mereka gunakan atau konsumsi. Selanjutnya yaitu aliran ekonomi. Faktor produksi. Fungsi pengelolaan manajemen adalah memaksimalkan produk dengan mengkombinasikan faktor tanah, modal, dan tenaga kerja dengan menerapkan teknologi yang tepat, atau meminimalkan faktor tanah, modal, dan tenaga kerja dengan jumlah produk tertentu. Selanjutnya yaitu biaya ekonomi. Biaya adalah semua pengorbanan yang digunakan dalam proses produksi, dinyatakan dalam bentuk uang menurut harga pasar yang berlaku, menurut Karta Saputra 1988. Selanjutnya yaitu biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang berubah-ubah besar kecilnya tergantung pada setiap produksi, misalnya biaya untuk upah, tenaga kerja, dan perawatan. Selanjutnya biaya tetap, yaitu biaya yang penggunaannya tidak habis dalam satu masa produksi, misalnya sewa lahan, biaya perubahan, biaya pembuatan saluran irigasi. Selanjutnya yaitu pendapatan. Pendapatan merupakan selisih antara total penerimaan dan total pengeluaran pada usaha tani. Penerimaan merupakan nilai dari seluruh produksi, baik yang dijual, dikonsumsi oleh petani sendiri, atau diberikan pada orang lain sebagai upah tenaga panen dan digunakan dalam proses produksi. Penerimaan diperoleh dari hasil perkalian jumlah produksi dengan harga jual produk yang dihasilkan. TR sama dengan Y titik P Y. Pendapatan merupakan selisih antara seluruh penerimaan dan seluruh pengeluaran. Penerimaan merupakan nilai dari seluruh produksi, baik yang dijual, dikonsumsi, diberikan kepada orang lain sebagai upah tenaga panen dan digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu pendekatan kuantitatif dalam ilmu ekonomi dan manajemen. Pendekatan kuantitatif adalah penggunaan sejumlah teknik kuantitatif seperti statistik, model optimasi, model informasi, atau simulasi komputer untuk membentuk manajemen dalam mengambil keputusan,
Sebagai contoh yaitu pemrograman linear digunakan para manajer untuk membantu mengambil kebijakan pengalokasian sumber daya, yaitu analisis jalur kritis atau critical path analysis. Dapat digunakan untuk membuat penjadwalan kerja yang lebih efisien. Model kuantititas pesanan ekonomi atau economy order quantity model membantu manajer menentukan tingkat persediaan optimum. Ditandai dengan perkembangan tim-tim riset operasi dalam pemecahan masalah-masalah industri. Sejalan dengan perkembangan dunia teknologi, prosedur-prosedur riset operasional kemudian diformulasikan dan disebut dengan aliran manajemen science. Selanjutnya yaitu permintaan atau demand. Definisi permintaan adalah jumlah barang yang bersedia dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Jumlah permintaan adalah sejumlah barang yang bersedia dan mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Selanjutnya yaitu kurva permintaan. Kurva yang menunjukkan beberapa banyak suatu barang tersedia dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Ceteris paribus. Hubungan harga jumlah tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk fungsi sebagai berikut. QD sama dengan FP, disebut fungsi permintaan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penentu permintaan. QD sama dengan FP garis miring PA, I, T, POP, dan E. P sama dengan harga barang yang bersangkutan. PA sama dengan harga barang alternatif atau barang substitusi atau barang komplementer. I sama dengan income, pendapatan konsumen. T, tas T atau selera. POP sama dengan populasi atau jumlah konsumen. E sama dengan ekspektasi. Selanjutnya yaitu fungsi permintaan. Fungsi yang ditunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dalam kurung QD balas kurung per periode waktu dengan harga barang dengan asumsi ceteris paribus. Hubungan permintaan dengan faktor-faktor penentu. Bentuk hubungan yang positif artinya kenaikan atau perbaikan dari faktor tersebut menyebabkan kenaikan permintaan. 2. Untuk faktor selain harga barang yang bersangkutan, bentuk hubungan yang positif akan menggeser kurva permintaan di kanan. Terakhir yaitu bentuk hubungan yang negatif berlaku sebaliknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.